Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'uts bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Hadirin sidang Jumat Iwatul Iman, bicara tentang agama, maka pada dasarnya bicara tentang surga dan bicara tentang neraka. Kenapa? Karena semua agama meyakini akan adanya surga dan meyakini adanya neraka. Agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, agama Yahudi, semuanya di dalam kitab sucinya menjelaskan adanya surga dan menjelaskan adanya neraka. Jadi semua agama meyakini adanya surga dan meyakini adanya neraka. Yang tidak percaya adanya surga dan neraka hanyalah orang-orang ateis, orang-orang komunis, dan orang-orang yang mendalami ilmu filsafat. Nah, orang-orang yang ateis, orang komunis, dan orang filsafat tidak akan percaya adanya surga dan neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka tidak terlihat, sehingga dianggap tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Nah, maka pada kesempatan khutbah ini, Khatib ingin membuktikan bahwa justru orang-orang ateis, orang-orang komunis, dan orang-orang filsafat itulah orang-orang yang tidak logis, tidak realistis, tidak rasional, tidak masuk akal. Ini sudah diimani waktu iman. Jadi semua umat beragama itu tujuannya sama. Tujuannya ingin setelah mati terhindar dari neraka dan bisa masuk ke surga. Nah, bicara tentang surga dan neraka, surga itu tidak terlihat, neraka juga tidak terlihat. Nah, karena surga tidak terlihat dan neraka juga tidak terlihat, maka sejatinya Tuhan yang sudah menciptakan surga dan neraka pun tidak mungkin terlihat. Nah, agama Islam adalah satu-satunya agama yang menuhankan Tuhan yang tidak terlihat. Kenapa? Karena menurut pandangan Islam, Tuhan tidak mungkin serupa dengan apapun yang terlihat. Ayatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak serupa dengan apapun yang ada, artinya tidak serupa dengan apapun yang terlihat. Nah, karena Tuhan itu tidak terlihat, maka akan timbul pertanyaan. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu ada? Sebab jika Tuhan tidak ada, maka surga juga tidak ada, neraka juga tidak ada, karena surga dan neraka diciptakan oleh Tuhan. Maka pertanyaan pokoknya adalah, apakah Tuhan itu ada? Nah, jika Tuhan itu ada, lalu apakah ada bukti bahwa Tuhan itu ada? Nah, jika ada bukti bahwa Tuhan itu ada, lalu Tuhan yang mana yang menurut logika akal manusia masuk akal untuk bisa menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan alam semesta, dan menciptakan semua yang ada? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang ingin Khatib jawab dalam kesempatan khutbah kali ini. Hadirin sekalian Jumat Iwatul Iman, terjadinya pergantian waktu, pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, pergantian hari, pergantian siang dan malam, ini terjadi karena adanya rotasi dan adanya evolusi. Rotasi itu berputarnya bumi ini dari porosnya, sedangkan evolusi berputarnya bumi ini, dunia ini mengelilingi matahari. Jadi bumi ini, dunia ini sebenarnya adalah sebuah pesawat terbang. Kenapa disebut pesawat terbang? Karena bumi ini, dunia ini memang terbang, layang-layang di udara berputar-putar mengelilingi matahari. Dan hebatnya bumi ini, dunia ini sekalipun terbang dengan kecepatan
yang sangat-sangat cepat, tapi sama sekali tidak kita rasakan. Padahal bumi ini, dunia ini terbang dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat. Jadi bumi ini, dunia ini ada sebuah pesawat terbang yang super dahsyat. Dikatakan super dahsyat karena bumi ini, dunia ini terbang dengan kapasitas daya angkut yang super dahsyat dan kecepatan terbang yang super dahsyat. Jadi sudah diimani waktu iman, pesawat terbang terbesar di dunia namanya pesawat Airbus A380. Kapasitas daya angkutnya hanya mampu mengangkut 800 orang, tidak sampai 1000 orang. Nah, sedangkan bumi ini, dunia ini terbang dengan mengangkut bermiliar-miliar manusia, mengangkut ribuan kota, mengangkut ratusan negara, mengangkut ribuan gunung, mengangkut jutaan mil luasnya hutan dan lautan di seluruh dunia. Jadi bumi ini, dunia ini adalah pesawat terbang yang super dahsyat karena memiliki kapasitas daya angkut yang super dahsyat dan juga kecepatan terbang yang super dahsyat. Kecepatan terbangnya jauh lebih cepat daripada kecepatan pesawat terbang. Pesawat terbang komersial itu rata-rata kecepatannya hanya 700 sampai 800 km per jam, tidak sampai 1000. Nah, sedangkan bumi ini, dunia ini terbang dengan kecepatan 110.000 km per jam. Jadi perbandingannya bukan ribuan kali lipat, bukan puluhan ribu kali lipat, bukan belasan ribu kali lipat, tapi ratusan ribu kali lipat lebih cepat daripada kecepatan pesawat terbang. Nah, sekalipun bumi ini, dunia ini terbang dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat, tapi untuk bisa sampai satu putaran itu memerlukan waktu 1 tahun. Jadi 1 tahun itu adalah 1 kali putaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ini saking besarnya matahari. Jadi matahari itu adalah bola api yang sangat-sangat besar. Sekalipun bumi ini bergerak dengan kecepatan terbang yang sangat cepat, tapi untuk bisa sampai 1 putaran perlu waktu 1 tahun. Ini bukti saking besarnya matahari. Dan matahari itu ternyata masih merupakan bola api kecil di alam semesta ini. Karena bintang-bintang yang kita lihat kecil itu sebenarnya berlipat-lipat lebih besar daripada matahari. Banyak bintang-bintang yang lebih besar dari matahari, seperti bintang-bintang yang oleh para ahli astronomi astronomi dinamai bintang Antares, bintang Aldebaran, bintang Alpacus, bintang Canis Majoris, yaitu berlipat-lipat lebih besar dari matahari. Ada yang ratusan kali lipat, bahkan ada yang 1000 kali lipat lebih besar daripada matahari. Nah, kembali lagi ke bumi ini, dunia ini yang kita tinggal ini. Jadi bumi ini yang terdiri dari 70% luasnya lautan, 30% luasnya daratan, yang terdiri dari ribuan negara, berdiri ratusan kota, berdiri dari ratusan negara, berdiri ribuan kota yang dihuni oleh berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya, berbeda-beda warna kulit. Artinya bumi yang begitu luas di mata kita ini sangat kecil jika dibandingkan dengan matahari. Nah, maka jangan memikirkan matahari, memikirkan bumi ini saja, dunia ini manusia sudah kebingungan. Para ilmuwan kebingungan memikirkan fenomena bumi ini, dunia ini. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir kok bisa ada sebuah pesawat terbang yang bisa mengangkut ribuan gunung, mengangkut ratusan negara, mengangkut ribuan kota, mengangkut jutaan mil luasnya hutan dan lautan di seluruh dunia. Jadi bumi ini adalah pesawat terbang yang super dahsyat. Dan tidak kalah dahsyatnya lagi, bumi ini adalah pesawat terbang yang tidak pernah kehabisan bahan bakar, sehingga tidak pernah berhenti sedetik pun. Sejak awal alam semesta ini diciptakan sampai detik ini, bumi ini tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti terbang, tidak pernah berhenti bergerak. Nah, seandainya bumi ini berhenti bergerak 1 detik saja, jangankan 1 menit, 1 detik saja, maka akan terjadi 2 hal. Yang pertama, bisa jadi bumi ini terlepas dari garis orbitnya sehingga menjauhi matahari. Yang kedua, bisa jadi bumi ini, dunia ini tertarik oleh gaya gravitasi matahari sehingga mendekati matahari. Nah, jika bumi ini menjauhi matahari,
maka bumi ini, dunia ini akan membeku menjadi es. Dan semua makhluk yang ada di dunia ini akan menjadi es. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua air laut di dunia ini akan membeku menjadi es. Dan sebaliknya, jika bumi ini, dunia ini mendekat ke matahari, maka dalam hitungan menit, dunia ini akan terbakar, hangus, hilang, dan lenyap. Cukup hanya dalam hitungan menit. Gambarannya ibarat sebuah katel yang merah, yang besar, yang membara, lalu ditetesi setetes air. Maka dalam sekejap air akan terbakar, hangus, hilang, dan lenyap. Nah, itulah gambaran betapa kecilnya dunia ini, bumi ini, dan betapa besarnya bola api matahari. Maka sebenarnya untuk menghubung dosa-dosa manusia di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tidak perlu menciptakan neraka lagi, Pak. Kenapa? Karena satu titik matahari saja itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi neraka bagi dunia ini. Satu titik matahari saja dalam sekejap bisa melejamkan semua makhluk yang ada di dunia ini, bisa membinasakan semua makhluk yang ada di dunia ini, bisa melejamkan dunia ini. Maka kata Allah, "Fattaqun nar", jaga diri kalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, karena neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ketaatan kita, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu ala nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadis yang jemaah ibadul iman, jadi jika bumi ini, dunia ini menjauhi matahari, maka bumi ini akan membeku menjadi es. Dan sebaliknya jika bumi ini mendekat ke matahari, maka dalam hitungan menit dunia ini akan terbakar, hangus, hilang, dan lenyap dalam sekejap. Nah, pertanyaannya, kenapa hingga saat ini bumi ini, dunia ini tidak pernah membeku menjadi es dan tidak pernah terbakar ke matahari? Jawabannya, karena bumi ini, dunia ini terus-menerus terbang, terus-menerus bergerak, terus-menerus berputar. Nah, pertanyaannya, jadi bumi ini terus-menerus bergerak, terus-menerus berputar, terus-menerus terbang tanpa pernah berhenti sedetik pun. Nah, sehingga bumi ini tidak terbakar dan juga tidak membeku. Nah, pertanyaannya, mungkinkah sebuah benda mati? Karena bumi ini benda mati, bukan benda hidup, bukan burung. Kalau burung bisa terbang, wajar, karena burung benda hidup, benda bernyawa. Bumi ini adalah benda mati. Pertanyaannya, mungkinkah sebuah benda mati bisa terbang sendiri, bisa bergerak sendiri, bisa berputar sendiri? Nah, logika akal manapun, logika akal siapapun pasti akan mengatakan mustahil. Mustahil sebuah benda mati bisa terbang sendiri, bisa bergerak sendiri, bisa berputar sendiri. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, apakah bumi ini bergerak terus-menerus, berputar terus-menerus, terbang terus-menerus, pasti ada yang menggerakkan, pasti ada yang memutarkan, pasti ada yang menerbangkan. Nah, pertanyaannya, lalu apakah ada yang bisa menerbangkan bumi ini, dunia ini yang begitu besar ini? Jawabannya, tidak mungkin ada yang bisa menerbangkan bumi ini, dunia ini yang besar ini, kecuali Zat yang sudah menciptakannya. Lalu siapakah yang sudah menciptakannya? Nah, jika ditanyakan, dilontarkan pertanyaan ini, ditanyakan kemanapun, ditanyakan kepada siapapun, bahkan ditanyakan kepada anak kecil sekalipun, jawabannya pasti sama. Anak kecil pun jika ditanya siapa yang sudah menciptakan bumi ini, dunia ini, maka jawabannya pasti Tuhan. Nah, maka adanya bumi ini, bergeraknya bumi ini, terbangnya bumi ini, berputarnya bumi ini adalah bukti adanya Tuhan. Maka ini adalah sandaran telak terhadap orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang filsafat yang tidak percaya adanya Tuhan.
Jika Tuhan tidak ada, tidak mungkin bumi ini bisa terbang terus-menerus, bergerak terus-menerus, berputar terus-menerus. Kenapa? Karena logika akal manapun pasti akan mengatakan mustahil sebuah benda mati bisa terbang sendiri, bisa bergerak sendiri, bisa berputar sendiri. Nah, jika ada logika akal yang mengatakan bahwa sebuah benda mati bisa terbang sendiri, bisa bergerak sendiri, bisa berputar sendiri, maka pasti itu adalah logika akal yang tidak waras. Maka orang-orang ateis, orang-orang monoteis, orang-orang yang hanya menggunakan akal semata, itu pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak akalnya tidak waras. Orang-orang yang selalu berpikir logis, tapi terbukti tidak logis. Orang-orang yang selalu berpikir rasional, tapi terbukti tidak rasional. Nah, jadi kembali lagi, bumi ini berputar terus-menerus, itu adalah bukti adanya Tuhan. Nah, pertanyaan terakhirnya, lalu Tuhan yang mana? Yang menurut logika akal manusia masuk akal untuk bisa menciptakan surga, untuk bisa menerbangkan bumi ini, menggerakkan bumi ini, menciptakan bumi ini, dan menciptakan alam semesta ini. Apakah Tuhan yang disembah oleh agama Shinto yang berwujud matahari? Apakah Tuhan yang berwujud api yang disembah oleh agama Majusi? Apakah Tuhan yang berwujud manusia yang disembah oleh agama Nasrani? Apakah Tuhan yang berwujud dewa-dewa yang disembah oleh agama Hindu, agama Buddha? Ataukah Tuhan yang agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wujudnya tidak terlihat karena tidak serupa dengan apapun yang terlihat? Nah, maka menurut logika akal manusia, satu-satunya konsep ketuhanan yang bisa diterima oleh logika akal manusia sebagai Tuhan yang bisa menciptakan bumi ini, menggerakkan bumi ini, menerbangkan bumi ini, menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang ada dalam konsep agama Islam, bahwa Tuhannya itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak seperti manusia, tidak seperti dewa-dewa ataupun yang lainnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Kenapa? Karena semua yang ada adalah makhluk hasil ciptaan, sedangkan Tuhan adalah Khalik, pencipta, pencipta manusia, pencipta surga, pencipta neraka, pencipta alam semesta, dan pencipta alam semesta, dan pencipta segala yang ada. Maka kuatkan keimanan kita, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, pantang benar, jaga diri kalian dari siksa api neraka kata Allah. Sembahlah Allah Tuhan kita. Semua agama Tuhan yang sama, tapi tidak semua agama menuhankan Tuhan yang sama. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah manusia, dan kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sama, tidak serupa dengan apapun yang ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muslimin wa akhir a'da'ana wa a'da'aka a'da'adin wa alikalimataka ila yawmidin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.